tarik kesimpulannya bahwa khusus di penanganan COVID di pendidikan, jangan biarkan pendidikan itu terhenti, tapi buatkanlah indikator-indikator bagaimana memutus mata rantai di pendidikan. Misalnya, tetap ada pembelajaran tatap muka, tapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Karena bagaimanapun melalui virtual itu tidak efektif. Kalau di kampus aman-aman saja, karena dari dulu sebelum ada COVID ini memang pembelajaran luring itu atau di luar jaringan itu 60%. Pembelajaran virtual itu atau daring itu 40%. Itu pun jadi mereka sudah terbiasa melakukan itu. Di era COVID ini dijadikan 100% virtualnya atau daringnya, ya mereka sudah terbiasa. Tapi bagaimana SMA, SMP, SD, nah ini. Jadi jenjang SMA, SMP, SD, PAUD ini yang cukup kebablasan ya dengan kondisi saat ini. Jadi yang pertama yang harus dipikirkan adalah dudukan para pengambil kebijakan yang punya kepentingan, orang tua dan seterusnya, diwakili oleh komite, Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan, ya, tim gugus COVID, lalu kemudian mendengarkan pemaparan di pendidikan di Maros, minimal kepala dinas misalnya, kepala dinas pendidikan, lalu kemudian memberikan arahan supaya apa pola yang diterapkan dalam proses pendidikan ini tidak berhenti, tapi juga efektif. Memang pendidikan dianggap tidak berhenti virtual, tapi tidak efektif. Kenapa? Banyak keluhan. Bukan saya cuma kepada orang tua atau peserta didik, termasuk guru sendiri pun ada hal yang mereka harus tetap muka menjelaskan. Tapi hanya dengan lewat video itu tidak ada chemistry-nya, tidak ada orang nyambungnya. Terus bagaimana mereka mau dinilai kognitif, mau dinilai efektifnya, sikap? Gak bisa, karena pasti yang ditampilkan di video itu yang bagus-bagus. Bagaimana lalu kemudian guru mau menjelaskan tentang afektif, psikomotorik? Kalau kognitif boleh-boleh saja dengan hasilnya, meskipun tanda petik, kognitif itu masih ada campur tangan orang tua. Dan saya yakin itu 70% campur tangan orang tua. Jadi bagaimana mau menilai standar mutu anak? Bagaimana mau menilai ketercapaian KKM? Alat ukurnya terlibat orang tua. Nah sementara dalam proses pendidikan yang di luar jaringan ini, yang selama ini berlangsung sebelum adanya COVID, itu keterlibatan orang tua hanya sekian persen ketika misalnya ada PR atau penugasan di rumah. Nah ini sudah terlibat dalam proses pendidikan sejak awal. Jadi anak ini diukur bahwa dia mampu atau tidak mampu dalam mata pelajaran ini atau KKM ini atau indikator ini, itu susah mengukurnya. Karena tidak mungkin ada orang tua yang memulai anaknya gagal, pasti didampingi. Sedangkan dulu saja waktu masih belum ada COVID, ketika misalnya kelas 1, orang tuanya biasa masuk dalam kelas dulu mendampingi siswanya. Hanya diberi pengertian. Lalu kemudian mereka mulai keluar mengintip di jendela, lalu kemudian diberikan pengertian bahwa itu bisa mempengaruhi psikologi anak, akhirnya kemudian di dekat pagar. Oke. Nah ini tidak. Jadi kita kan tidak bisa memprediksi kapan ini kondisi akan berakhir. Ya. Jadi sebisa mungkin dan segera mungkin bagaimana adaptasi kebiasaan di era new normal ini, menemukan terobosan-terobosan dengan mengadopsi kondisi saat ini. Ada dua hal yang sebenarnya saya tawarkan. Kalau kita mau pakai virtual seperti yang saat ini terjadi, sepakati seperti apa yang tadi, syaratnya ringan dalam artian budgetnya, ringan dalam artian mengoperasikannya, mudah. Dipikirkan itu aplikasi seperti apa. Yang kedua, kalau mau diterapkan langsung di luar jaringan, maka adakan pendampingan, maka kerahkanlah SDM yang ada di gugus COVID itu. Kalau perlu rekrut sukarelawan, dilatih bagaimana menangani, sehingga setiap sekolah bukan lagi gurunya ada di situ, gurunya cok mengajar, bukan lagi kepala sekolahnya yang menilai situ, tapi ada tim gugus. Apalagi sekarang kan zonasi,
Jadi anak-anak sekitar tinggal di situ. Kalaupun ada dari luar yang karena pindahan itu sekian persen. Kemudian gurunya juga ini paling tidak terlalu jauh dari rumah itu. Ya kalau Makassar sudah sonasi gurunya, jadi Pada sekolah negeri ya. ya pada sekolah negeri. Ya. Dan artinya negeri lebih banyak kan di Maros daripada swasta. Iya, iya, iya. Ya. Kalau swasta tentu kalau mau terapkan itu tentu lebih ketat lagi. Iya, iya. Karena dia menjadi garansi jaminan mutu dan jaminan keselamatan kita, utamanya kesehatan tadi. Tentu dia harus memberikan inovasi lebih bagus lagi. Jadi itu saran saya. Diadakan pendampingan. Tentu dengan adanya COVID, misalnya kalau kelas ini kan sudah bagus. Karena rata-rata kelas kan kalau dia terakreditasi A itu sudah kelas maksimal 25. Itu sudah normatif. 25 satu kelas kan. Tinggal dijaga jarak. Atur penyesuaiannya dan sebagainya. Ya, pakai kaos tangan. Pakai misalnya ini. Ya kan? Iya, iya. Dengan juga menggunakan masker, ya. Masker. Setidaknya begini, setidaknya ada hal yang ada nilai yang harus yang harus diberikan oleh seorang guru itu tercapai. Nilai apa? Nilai afektif. Karena ada juga sikap. Kalau virtual nggak bisa kita nilai sikap, hanya kognitif saja. Itu pun kognitifnya diragukan. Kenapa? Kali keterlibatan orang tua pasti lebih besar. Ya kan? Ya, saya kira itu. Oke, baik, demikian wawancara singkat kita pada hari ini bersama dengan Kakanda Dr. Andi Yusri Teja MPD. Baru kandidat doktor. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan video singkat ini bisa menjadi pencerahan untuk kita semua yang meskipun tidak bertatap muka bisa menonton langsung dari grup ke grup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.